warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas 3 hal penting atau 3 kemampuan yang bisa dipersiapkan seorang mahasiswa untuk mengarungi kehidupan kampus nantinya, khususnya mahasiswa di tahun 2022. Ini menurut saya, jika ada yang menurutnya teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Halo, ya, kita melangkah ke kemampuan yang pertama, yaitu komunikasi. Kenapa komunikasi menjadi kemampuan yang penting untuk mahasiswa? Pasti teman-teman sudah tahu semua jawabannya, tapi saya jelaskan lagi kenapa. Jadi, komunikasi menjadi salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan seorang mahasiswa, karena komunikasi yang akan menghubungkan mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya, mahasiswa dengan dosennya, mahasiswa dengan kaprodi, dengan dekan, dengan rektor nantinya. Itu khusus teman-teman menjadi mahasiswa saja, tanpa ada proses yang lain yang dipilih. Nah, pada saat teman-teman mahasiswa memilih proses yang lain, misalnya menjadi organisatoris atau menjadi mahasiswa aktivis, tentunya pemahaman komunikasi menjadi semakin penting lagi, karena teman-teman tentunya membutuhkan kemampuan komunikasi untuk melakukan lobby dan negosiasi, untuk melakukan permohonan-permohonan yang lain. Misalnya teman-teman yang menjadi pengurus organisasi, tidak hanya komunikasi internal kampus saja, tidak hanya komunikasi sampai ke sebatas rektor saja. Bahkan kadang-kadang teman-teman harus berkomunikasi, maksud saya harus berkomunikasi dengan eksternal kampus yang mungkin lebih tinggi di atas rektornya kita, misalnya gubernur, misalnya teman-teman yang mau melakukan kegiatan skala nasional. Nah, teman-teman menghubungi beberapa petinggi-petinggi negeri yang harus mendapat persetujuan mereka. Nah, tentunya untuk meyakinkan mereka, untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang teman-teman lakukan adalah kegiatan yang memang pantas untuk didukung, ya tentunya teman-teman harus memiliki kemampuan komunikasi untuk menyampaikannya, seperti itu. Kemudian komunikasi juga berfungsi untuk teman-teman nantinya pada saat melakukan presentasi di kelas, pada saat melakukan proposal, seminar hasil dan tutup. Karena pada saat itu teman-teman membutuhkan kemampuan komunikasi untuk meyakinkan dosen-dosennya bahwa yang teman-teman lakukan itu, atau teman-teman yang rancang untuk melakukan penelitiannya itu adalah penelitian yang memang pantas untuk dilakukan. Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan? Yaitu dengan menyampaikan dengan cara yang baik. Proses penyampaian yang baik itulah yang dimaksud dengan komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikannya dengan baik kepada pihak-pihak yang akan memberikan persetujuan terhadap proposal atau hasilnya kita. Apalagi sekarang, di masanya sekarang kita itu komunikasi tidak lagi sebatas pada saat kita bertemu saja, karena sudah banyak media yang bisa memberikan kita wadah untuk melakukan komunikasi tanpa harus bertatap muka langsung. Misalnya beberapa ruang-ruang chat atau media-media komunikasi lainnya, seperti itu. Jadi teman-teman yang menjadi mahasiswa, silahkan latih dirinya untuk belajar berkomunikasi, atau latih dirinya untuk melakukan komunikasi yang baik kepada mulai dari teman-temannya, ke dosennya, sampai ke pihak-pihak yang lebih di atas, atau bukan di atas, bagaimana maksudnya, dia punya jabatan-jabatan tertentu yang tidak sembarang orang bisa melakukan komunikasi terhadapnya, seperti itu. Kemampuan selanjutnya yaitu melek teknologi. Melek teknologi di sini, sebagaimana kita ketahui, dengan adanya teknologi sekarang, banyak informasi yang dapat kita terima, dan itu juga sudah berpengaruh dalam dunia pendidikan, termasuk dalam proses perkuliahan. Melek teknologi kenapa penting menurut saya? Karena sekarang perkembangan teknologi setiap saatnya itu terus berkembang. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswa harus mengikuti itu. Berarti kita harus melek, kita harus paham. Jangan sampai salah paham bahwa melek teknologi itu ya teman-teman yang mampu meretas internet, misalnya meretas bank misalnya, bukan. Maksud saya melek teknologi atau melek internet itu teman-teman bisa menyesuaikan diri. Misalnya teman-teman yang jurusan A itu menyesuaikan
apa sih teknologi-teknologi yang saya bisa manfaatkan untuk lebih mempermudah proses pembelajaran saya atau proses mengajarkan jurusan yang saya jalani sekarang. Misalnya saya jurusan statistika. Jurusan statistika tentunya sudah ditahu kan kalau banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa mempermudah proses analisis. Nah, saya yang mencoba untuk menggunakan teknologi itu atau tidak diam, tapi terus belajar untuk melihat ada aplikasi apa lagi yang terbaru, kalau ada aplikasi ini inovasi apa yang bisa saya lakukan, seperti itu. Jadi melek teknologi itu intinya teman-teman berusaha untuk terus belajar, untuk mengikuti perkembangan apa yang baru, dan dari yang baru itu apa yang mungkin teman-teman lakukan atau inovasi apa yang teman-teman bisa buat supaya bisa memanfaatkan perkembangan tersebut. Melek teknologi juga ini sangat bermanfaat untuk teman-teman pada saat sudah lulus nantinya, karena beberapa perusahaan itu sudah membutuhkan atau lebih membutuhkan orang-orang yang memang lebih memiliki pemahaman terkait teknologi, tentunya teknologi-teknologi yang sesuai dari perusahaan-perusahaan itu, seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa jangan buta terhadap teknologi. Ingat, bukan harus pintar meretas internet ya, tetapi kemampuan memahami perkembangan, kemampuan memahami apa yang baru, khususnya di jurusannya teman-teman masing-masing saja, seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit, intinya teman-teman punya pemahaman tentang apa yang baru di teknologi, seperti itu. Nah, kemampuan yang ketiga menurut saya itu adalah kolaborasi. Kenapa menurut saya kolaborasi merupakan kemampuan yang dibutuhkan mahasiswa sekarang? Karena dengan adanya kolaborasi, mahasiswa-mahasiswa akan lebih mudah atau akan bisa menghadirkan hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Karena mereka tidak hanya sebatas berinovasi pada kemampuan mereka sendiri-sendiri, melainkan menggabungkan banyak kemampuan untuk menjadi satu inovasi yang luar biasa. Misalnya teman-teman yang dari jurusan jurusan biologi misalnya bergabung sama teman-teman yang dari orang teknik, kemudian orang komunikasi, dan beberapa jurusan mungkin atau jurusan psikologi misalnya, ada empat background jurusan yang berbeda ini kemudian bersatu menjadi satu, kemudian menghasilkan satu inovasi. Misalnya media pembelajaran yang tidak hanya bisa mengukur tentang pelajaran biologi, tetapi juga bisa mengukur tentang bagaimana di bidang psikologinya, seperti itu. Jadi kayak kolaborasi yang dimaksud di sini, teman-teman bisa memanfaatkan background jurusannya masing-masing, kemudian bersatu, kemudian menghasilkan inovasi-inovasi yang pastinya atau sudah pasti ya lebih bagus dibanding teman-teman yang sendiri-sendiri. Karena misalnya teman-teman yang mau buat sendiri yang cuma jurusan biologi ya tentunya harus belajar banyak dulu tentang teknologi, belajar banyak dulu tentang psikologi, belajar banyak dulu tentang komunikasi, kemudian baru bisa. Tetapi pada saat teman-teman berkolaborasi, itu teman-teman bisa fokus di bagiannya masing-masing, biologi, psikologi, teknologi, kemudian kalian bergabung dan kemudian akan menghasilkan yang luar biasa, seperti itu. Jadi sama halnya di beberapa program Ristek Dikti ya yang PKM itu. Di situ kalau saya lihat memang mengedepankan bagaimana mahasiswa berkolaborasi. Sama halnya yang saya jelaskan tadi, jadi berkolaborasi menghasilkan misalnya penelitian, berkolaborasi menghasilkan program-program pengabdian, berkolaborasi menghasilkan Karsa Cipta, sudah lupa juga tentang PKM, tapi seperti itu. Jadi menurut saya kolaborasi untuk sekarang itu sudah sangat penting dipahami untuk teman-teman mahasiswa, karena teman-teman mahasiswa yang tidak mau berkolaborasi tentunya teman-teman yang menutup jalan untuk melakukan hal yang lebih baik, karena menutup perpaduan yang akan terjadi pada saat teman-teman melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi pun itu bukan hanya berfungsi untuk teman-teman mahasiswa, tapi kolaborasi sekarang memang sudah sangat dibutuhkan. Bukan lagi zamannya untuk saling berkompetisi, tapi zamannya untuk berkolaborasi untuk menghasilkan hasil yang lebih luar biasa dibandingkan kita jalan sendiri-sendiri. Jadi dari satu orang
menjadi bersama, seperti itu. Jadi jangan takut berkolaborasi. Berkolaborasi bukan berarti teman-teman tidak akan tidak berkolaborasi bukan berarti teman-teman akan menjadi bodoh, tetapi teman-teman akan menghasilkan yang lebih luar biasa lagi karena memadukan pemahamannya satu persatu menjadi suatu inovasi yang luar biasa. Seperti itu. Oke deh, terima kasih. Itu dia 3 kemampuan menurut saya yang perlu dimiliki oleh mahasiswa. Maaf jika saya belibet, maaf jika yang saya sampaikan masih sangat ecek-ecek. Itu menurut saya mau diambil alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan bisa ditulis di kolom komentar, misalnya apakah yang perlu saya perbaiki dan sebagainya. Selamat datang mahasiswa baru tahun 2022. Semoga masa-masa kuliahnya menjadi cerah karena teman-teman sudah mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mengarunginya. Seperti itu. Untuk teman-teman yang baru singgah di channel saya Vivianti. Saya sering membuat video tutorial statistika Senin Kamis. Insya Allah selalu ada video tutorial. Jadi teman-teman yang mau berlangganan silakan subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat saya mengupload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan komentarnya ya, dibagikan juga ke teman-temannya. Saya Vivi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.